Pak Eko ini sebenarnya kepala arca apa ini? Ya, Menarik sekali ini. Hidungnya mancung dengan mahkota yang penuh ukiran. Sangat raya. Sangat menarik sekali ini. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat pagi sahabat Viper Kediri. Di pagi hari ini kita berada di Museum Bagawanta Bahari dan kita akan mengulas seputar tentang peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di sini dan tentang Museum Bagawanta Bahari itu sendiri berdiri. Oke, monggo Mas Novi bisa dilanjutkan. Ini teman saya dari channel Daha Budaya. Jadi saya rekomendasikan untuk mensubscribe Daha Budaya karena di situ ada kebudayaan Kediri dan juga tentang sejarah-sejarah Kediri. Oke, bisa dikenalkan sendiri Mas Novi mungkin untuk channelnya bisa dipromosikan. Salam budaya, Rahayu. Rahayu. Perkenalkan saya Novi BMW, admin dari channel Daha Budaya. Daha Budaya adalah sebuah channel yang kita ingin mengangkat sejarah-sejarah dan juga kebudayaan daerah. Nah, terutama budayaan dan sejarah di Kediri. Saya bilang Kediri karena tidak hanya kabupaten maupun kota Kediri, tapi diaspora kebudayaan Kediri yang ada di luar daerah juga, semacam itu. Dan hari ini kita akan kolaborasi dengan Viper Kediri. Dan hari ini kita berkunjung di Museum Bagawanta Bahari, Kabupaten Kediri. Nah, orang-orang pasti kenalnya dengan Museum Erlangga. Sedangkan Kabupaten Kediri itu sebenarnya punya tempat khusus untuk penyelamatan dan perlindungan artefak-artefak peninggalan leluhur, yaitu Museum Bagawanta Bahari. Semacam itu. Nah, untuk mengetahui sejarah Museum Bagawanta Bahari, kita langsung saja panggilkan Pak Eko dengan mengetuk tanah 3 kali ya. Ya saya ajaib ini ya. Ajaib. Monggo Pak Eko langsung disambung sama Mas Novi, saya tak pegang kamera. Baik. Gini aja ya. Rahayu. Rahayu. Jadi selamat datang teman-teman semua di channel Viper ya. Yang saat ini membahas tentang Museum Bagawanta Bahari. Jadi seperti yang tadi di prolog sudah disampaikan bahwa Kabupaten Kediri memang memiliki museum. Kebetulan kita punya 2 yang terdaftar di kementerian. Yang pertama adalah Museum Gunung Kelut yang ada di Ngancar. Oh, yang di Kelut itu? Iya, betul. Itu sudah terdaftar di kementerian. Dan yang kedua adalah ini museum yang yang sifatnya umum yang ada di Bagawanta Bahari. Kalau yang di Kelut itu hanya pada tematis mitigasi. Nah, kalau di sini lebih ke cagar budaya dan rencananya budaya. Nah, teman-teman semua mungkin nanti kalau masuk jangan kaget ya, karena memang ini adalah museum lama yang kita coba revitalisasi. Kita mencoba perlahan-lahan, kita coba tata ulang yang sifatnya nanti bisa mengedukasi masyarakat. Nah, tentunya kami juga dapat dukungan dari teman-teman komunitas yang di Kediri ini digawangi dipandegani oleh teman-teman dari komunitas pasar. Mungkin untuk lebih lanjut kita bisa ke dalam ya. Baik, kita akan masuk. Seperti apa sih yang ada di dalam? Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini dulu ya, Mas. Oh, ini monumen peresmian ya? Iya, ini monumen peresmian. Jadi bangunan ini sebetulnya memang sudah lama ada sejak tahun 85. 85. Ya, 85. Jadi di sini bahkan tulisannya pun masih tulisan pakai museum. Museum ya, bukan museum. Mestinya museum ya. Tapi karena ini ditulis tahun 85 kita nggak berani merubah. Jadi ini namanya adalah Bagawanta Bahari. Kok bisa dikasih nama Bagawanta Bahari itu sejarahnya bagaimana? Oke, jadi kenapa Bagawanta Bahari? Sebetulnya ini adalah salah satu momentum untuk mengingat tokoh Kediri yang sangat terkenal dalam prasasti Harinjing. Karena si Bagawanta Bahari ini adalah tokoh yang tercantum dalam prasasti Harinjing
yang membuat dawuhan atau sudetan kali dari daerah hilir yang ada di timur. Kelut sana ya? Iya, Kelut sampai berhulu di Kelut ya, hilirnya di Sungai Berantas. Terbalik teman-teman. Nah, jadi ini adalah tokoh yang sentral dalam sejarah Kediri kuno. Kita diabadikan dalam sebuah museum. Jadi sebenarnya sudah ada museum di kabupaten itu sejak tahun 85. Tapi banyak teman-teman itu yang belum tahu. Oh, kabupaten museumnya di mana? Ya, jadi ini memang alamatnya sebenarnya di mana? Nah, alamat lengkap. Ya, jadi betul seperti yang Mas Novi katakan bahwa sebetulnya museum kita itu sudah lama sekali. Cuma memang ada beberapa kendala kenapa kok museum ini tidak begitu terkenal. Pertama dari aspek pengelolaan, makanya kita coba untuk revitalisasi lagi. Pertama itu, yang kedua adalah lokasi, terkait lokasi, karena memang kebetulan museum ini berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1 yang notabene ada di dalam komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Kediri. Ya, mungkin teman-teman tahu kantor besar yang ada di Katang, Kabupaten Kediri. Itu adalah kantor pemerintahan Kabupaten Kediri. Yang paling dikenal adalah kantornya Bupati Kediri. Nah, ini posisi museum berada di area belakang kantor tersebut. Tepatnya ada di belakang gedung DPRD Kabupaten Kediri. Ya, jadi kalau mencari museum ini, tanya aja ke Satpol PP yang jaga. Di mana sih Museum Bhagawanta Bahari? Nah, lokasinya itu berada di belakang gedung DPRD Kabupaten Kediri. Ya. Terus untuk museum ini sendiri terbuka untuk umum atau tidak, Pak Eko? Ya, sebetulnya untuk kedepannya memang akan terbuka untuk umum. Sekarang pun juga terbuka untuk umum. Hanya saja memang kalau kita butuh pemanduan, kita memang belum ada orang yang standby di sini. Nah, tapi kalau teman-teman mau ke sini butuh dipandu, jauh hari sudah menyampaikan, kita bisa dampingi. Karena kebetulan kita sangat terbatas orangnya. Jadi kita dalam satu bidang hanya 3 orang. Jadi kita harus membagi waktu gitu. Jadi kalau ada mungkin pemirsa ingin berkunjung ke Museum Bhagawanta Bahari, hubungi dulu ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Cari Pak Eko Priyatno ya. Masuk Pak Eko. Mungkin kalau nanti kita mungkin ada nomor yang bisa dihubungi. Ya, bisa. Atau langsung aja ke kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Erlangga nomor 1. Nomor 1 ya. Jadi nomor 1. Nomor 1. Jadi tepatnya Kota Kediri ya. Kota Kediri. Tepatnya di timurnya Kediri Mall. Jadi ada Kediri Mall. Di timurnya itu ada gedung tua juga, itu yang sekarang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Oke, mungkin bisa ditunjukkan beberapa koleksi yang utama di Museum Bhagawanta Bahari ini. Jadi kalau di museum ini, karena memang kita masih dalam proses revitalisasi yang sebetulnya tahun ini kita juga kerjasama dengan PASA, teman-teman komunitas ini untuk melabel dan sebagainya. Karena terkait dengan COVID, kita juga bisa memaklumi mungkin akan diundur di tahun belakangnya. Nah, secara umum gambaran museum ini yang sekarang ada ini hanya koleksi masa klasik Indonesia dan masa kolonial. Masa kolonial cuma diwakili dua benda ini, prasasti. artefak ini. Nah, kedepannya kita juga ingin menampilkan etnografi yang menampilkan tentang kesenian di Kediri, mungkin jaranan, mungkin wayang krucil, mungkin topeng, begitu kita coba tampilkan di sini sebagai sarana edukasi. Nah, untuk yang kita anggap sebagai masterpiece-nya kita itu adalah arca kepala yang merupakan hasil ekskavasi dari Puslit Arkenas. Oh, itu berarti hasil penelitian di Candi Adanadan. Candi Adanadan. Adanadan, Kecamatan Gurah. Kecamatan Gurah. Nah, ini ada di belakang kita. Lihat sana. Kita ke sana? Monggo. Cepit. Posisinya sempit ya. Nah, Full koleksi. iya. Bentar.
Oke, bisa dijelaskan Pak Eko tentang peninggalan ini? Jadi aku saya kok. Oh iya. Pak Eko ini sebenarnya kepala arca apa ini? Ya, Kok menarik sekali ini. Hidungnya mancung dengan mahkota yang penuh ukiran, Sangat raya. sangat menarik sekali ini. Ya, jadi ini adalah hasil ekskavasi teman-teman dari Puslit Arkenas tahun 2019 yang lalu. Ini adalah arca Buddha yang dalam hal ini adalah Bodhisatwa. Jadi Bodhisatwa kalau digambarkan ini adalah Buddha yang masih memakai mahkota, masih unsur duniawinya masih melekat. Oh, berarti ini kalau dalam panteon Buddhis ini sebagai Bodhisattva. Atau Iya. mungkin ada teori-teori yang menyebutkan ini arca lain. Iya. Karena saya lihat ini kok seperti apa ya? Dewi, karena cantik, terlihat cantik pengukirannya. Betul, betul. Jadi memang ini ada sedikit ada beberapa pendapat gitu ya. Ada beberapa pendapat tepatnya begitu. Jadi kami juga selain dari Puslit kita coba share ke teman-teman peneliti yang lain. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Dewi Tara. Karena memang ini identik cantik gitu ya, identik perempuan cantik ini. Tapi sekali lagi karena ini memang ditemukan dalam kondisi kepala saja tanpa atribut, kita belum bisa mendeskripsikan. Nah mungkin ini adalah PR bagi kita, bagi kami untuk menelusuri ini sebenarnya tokoh siapa, benar Bodhisatwa atau Dewi Tara. Oh, jadi ini saat ditemukan hanya ditemukan sebagian kepala saja. Betul. Jadi Untuk bagian badan ke bawah belum. sama sekali sudah tidak ada. Jadi Oh, gitu. ini adalah bagian yang utuh, sedangkan yang lainnya seperti yang kita lihat di sini, ini fragmen juga dari adan-adan. Ini bisa kita lihat ada fragmen tangan, ada Padmasana. Padmasana itu apa, Pak Eko? Padmasana itu adalah landasan untuk berdirinya arca yang bentuknya adalah bunga teratai. Ini kan kelihatan kelopaknya teratai ini. Oh iya. Nah, tapi ini juga bukan bagian dari arca ini, makanya kita Jadi berbeda juga ya. berbeda. Jadi kemungkinan ini di adan-adan arcanya lebih dari satu. Jadi yang ada di sini bukan bagian dari badannya si Bodhisatwa ini. Ada lagi kaki di sebelah sana. Oh, kita temukan kaki juga Kaki di sini. juga di adan-adan. Kita simpan di sini. Nah, ini juga berdiri di atas Padmasana. Jadi bentuk Padmasana itu sebuah landasan dari kaki arca. atau arca berbentuk teratai. Jadi diukir mirip bunga teratai. Tapi ini temuan adan-adan, tidak Betul. ada mungkin satu bagian dari kepala arca tadi. Kalau kita lihat, kalau kita secara ikonografis bentuk tubuh begitu, Iya. ini arcanya mestinya kepalanya lebih kecil dari ini. Oh, jadi dari bentuknya iya ya, kelihatan lebih kecil ya. Iya, lebih kecil. Dan kalau kita lihat penggambaran kakinya dengan cara menggambar kepala. Kita lihat ini pemahatnya berbeda. Ini benar-benar realistik. Ini gaya-gaya manusia etnis apa ya? Kaukasoid ya. Oh iya. Kaukasoid India bagian utara. Ya terlihat sangat dari Mancung hidungnya. sekali. Hidungnya sangat mancung. Begitu. Seperti saya. Nah, ini begitu proporsional. Sedangkan yang ini kita lihat kakinya terlalu pendek sekali. Jadi Pendek tidak proporsional. Jadi kita meyakini bahwa ini adalah dua benda yang berbeda, dua arca yang berbeda. Jadi ini ada indikasi bahwa senimannya yang buat berbeda, ataukah mungkin juga dari zaman yang berbeda? Kalau saya melihat itu lebih ke senimannya yang berbeda, Seniman. pemahatnya yang berbeda. Tapi ditemukan di lokasi yang sama, Pak Eko ya? Ditemukan di lokasi yang sama, di kotak yang sama, Candi Adan-Adan. Oh, di berarti kotak galian yang sama, satu galian, satu tempat yang deket sama. ini. Deket temuan tapi berbeda arca, Gaya seninya. gaya seni juga Gaya pahatnya berbeda, berbeda. seniman yang mengukir juga berbeda. Kemudian Oke, dan selain arca ini ada lagi? Ya, jadi kalau yang arca yang sudah tinggal di sini awalnya itu memang yang kita pajang di sini ada nanti Oh, ada 3 yang ada di relung utama. di sini. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, Mas Novi? Enggak. Atau Pak Eko? Monggo sini, Pak Eko. Saya. Monggo nanti kata. Oh iya, ini Ya ini yang Mas Novi dulu yang menjelaskan. Jadi Mas Novi ini adalah
ketua dari PASA Kadiri, yaitu apa Mas Novi kepanjangan PASA itu? PASA itu Komunitas Pelestari Sejarah Budaya Kadiri. Disingkatnya PASA gitu, biar lebih dan bisa singkat. ditemukan di channel Daha Budaya. Ya, itu Pakai beberapa tak kreasi promosikan. teman-teman. Terima kasih. Ya, ini kita lihat di ujung selatan relung. Ini ada arca. Kalau di bagian labeling disebutnya arca siwa, ya, arca siwa. Tapi kita lihat atributnya. Di sini kita lihat atribut yang ada menarik sekali. Di sini ada tangan kanan membawa seperti sangka ya, sangka bersayap, cuma distilir juga. Itu ada ukiran-ukiran semacam api yang meliputinya. Dan di tangan kiri bagian belakang Tentang ini ya berarti yang di sangka nah, itu Sangka itu kerang. tangan kanan ini ya. tangan kanan nah ndek dhuwure iki lho. Oh, Koyok iki lho batik lho. Sangka bersayap. ini ya. Ha. Ya. Nah, itu. Ini namanya sangka bersayap. Jadi sangka bersayap itu apa Mas Novi? Sebenarnya rumah siput ya, tapi di kanan kirinya ada sayap. Itu adalah salah satu atribut dari Dewa Wisnu. Jadi kalau sangka bersayap itu memiliki makna filosofi sebagai lambang keseimbangan. Keseimbangan Ya, keseimbangan karena sangka itu kan hidupnya bisa di bisa di darat dan bisa di darat, di laut, dan ada sayap untuk terbang. Nah, di masyarakat zaman dahulu itu sangka itu difungsikan untuk itu meniup trompet. sangkakala Nah, makanya gitu ada ya? istilah sangka kala. Jadi kita bisa lihat di film-film India ya seperti Mahabharata itu saat perang dimulai dengan meniup trompet berbentuk sangka atau kerang itu, rumah siput itu. Diakhiri juga dengan tiupan trompet yang terbuat dari rumah siput itu. Jadi ada juga maknanya sebagai penunjuk waktu. Oh semacam ya, itu. sangkakala Ya, itu atau sangka. penunjuk waktu. Tapi di Terus tangan kirinya kita lihat ada camara. Camara. Camara itu kebut ya, semacam kebut alat kebut Oh iya, serangga seperti gitu ya, yang di- alat atau nyamuk gitu. Iya. Kalau di film-film Cina Mandarin ya seperti itu kan biksu biasanya membawa kebut. Iya. Nah, coba nanti dicari. Saya yang Film-film paling masih teringat itu di film Yoko. Yoko ya, Limocho itu kalau kemana-mana bawa kebut itu ya. Nah, semacam itu. Kebut itu. Nah, ini biasanya ada pada atribut Dewa Siwa. Oh, Nah, ini menarik. Kok ada atribut Dewa Wisnu, ada atribut Dewa Siwa. Nah, biasanya ini kita identifikasi sebagai penyatuan antara Wisnu dan Siwa. Kita sebut Dewa Hari-hara. oh Dewa Hari-hara. Ya, itu berarti Hari-hara. Penyatuan antara Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Ya, ya ibaratnya kalau di film Dragon Ball itu antara Goku dan siapa? Vegeta itu kan bersatu, fusion. Nah, itu ada fusion di film itu ya. Jadi kita ibaratkan di film-film biar teman-teman ngerti ya. Ngerti. Tapi intinya di mitologi Hindu ada namanya Dewa Hari-hara, yaitu persatuan antara Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Dan atributnya yang bisa kita identifikasi paling mudah adalah yang ada di tangan. Mereka bawa apa? Bisa bawa sangka, bisa bawa cakra kadang-kadang. Itu kan Wisnu. Atau gada. Nah, kalau Siwa itu bawa trisula, camara atau kebut tadi. Nah, kalau ada dua unsur yang pernah dibawa Wisnu dan Siwa, nah ini pasti Penyatuan. Hari-hara, penyatuan antara Wisnu dan Siwa tersebut. Kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Eko, monggo. Iya, itu menarik sekali memang seperti yang dibahas Mas Novi tadi sudah cukup jelas sekali ya. Jadi memang yang disampaikan itu benar. Jadi saya hanya menambahkan bahwa sosok ini adalah sosok perwujudan, patung perwujudan. Jadi kenapa tadi Mas Novi mengatakan Hari-hara, sangka dengan camara, itu kita lihat lagi dengan aspek tangan depan. Karena tangan depan di sini. Nah, Mudra. itu biasanya kalau secara arkeologis memang itu adalah perwujudan. Perwujudan ini mewujudkan raja siapa? Oh gitu. Iya, jadi bisa dikatakan seperti itu. Cuma raja siapa kita juga belum tahu karena memang nggak ada tulisan di sini. Kita hanya bisa melihat dari masanya, masa dari gaya pengarcaannya, ikonografisnya. Kita bisa lihat aspek ini Padma yang tumbuh dari vas. Oh iya. Nah, ini adalah ciri bahwa arca ini dibuat pada masa
Majapahit awal. Jadi kalau ada bunga lotus atau padma yang tumbuh dari Bonggol, itu bisa dipastikan dia berasal dari masa Singosari. Nah, pada masa Majapahit awal dia ada padma tumbuh dari vas. Nah, pada masa kemudian dia lebih mengidentifikasikan Majapahit dengan gambar surya di stelanya. Di sini biasanya ada gambar surya. Praba. Ya, jadi ini tambahan dari saya. Cukup jelas. Dan ini menarik sekali karena Kalau angka tahunnya sendiri tidak ada Pak Eko ya? tidak bisa, enggak ada. Kalau ini enggak ada, makanya jadi kita yang jadi patokan adalah langgamnya. Jadi kalau langgam yang kita Gaya seninya pahat gitu ya. Ya, makanya Gaya kalau ukir. kita nafsirkan dari langgamnya ini, gaya seninya, kita hanya dapat periodisasi rentang. Oh, rentang waktunya antara perkiraan iya, dibuat iya. di era apa gitu Iya, ya. tanpa bisa mengetahui secara tanggal, umpamanya 13 13 9 berapa nggak bisa. Tapi ini abad 13 akhir mungkin itu bisa jadi Siap. seperti itu. Kalau untuk aksesorisnya sendiri mungkin ada yang bisa menjelaskan, Mas Novi atau Pak Eko Ya, tentang itu? Apa? ya kita menjelaskan bareng ya Mas Novi. Ya, Ya. monggo. Jadi kita mulai dari atas. Oke. Itu ini adalah Praba. Ini kalau ini kan ini stela duduk sandaran. Ini Praba. Yang ini adalah mahkota. Mahkota. Ini kebetulan Kirita ya. Bentuknya Kirita mahkota. Jadi ada beberapa jenis makuta. mahkota. Ada Kirita Iya. makuta, Jata makuta, Mahkota. dan satu lagi Eh, makuta apa itu? ya yang belung ya. Bunder ya. Iya, saya lupa namanya. Jadi yang paling sering dipakai itu Kirita makuta dan Jata makuta. Iya. Nah ini terus kita lihat ada kalung, dia pakai kalung, kelat bau gelang. Ya. Kalungnya yang itu yang apa? Ini Pak Eko, yang kanan kiri itu kayak melati ya, bukan? Runcian. Ini rambut ya, rambut yang di. Jadi dulu itu ada apa ya, kesenian mengatur rambut. Oh gitu. Jadi kalau sekarang ada mohak ya. Jadi kalau dulu Gaya ada rambut. mengepang tapi dengan seni kalau kita sebutnya ronce apa ya? Ronde. Kalau di pernikahan kan biasanya diganti Ronde. rambut itu Oh, diganti iya. sama bunga-bunga melati sama itu. Iya. Tapi dihias ya, biasanya rambut dironce terus dihias bunga atau kalau ini kalau ada semacam pemberat di bawahnya itu. Iya ini ya. Ya itu. Ini Supaya tetap apa? tetap ke bawah. Nah, tetap ke Tapi kalau mencitrakan ini sebuah sosok raja atau dewa, biasanya itu berhias penuh dengan batu-batu mulia Manik-manik gitu ya? Iya, dan logam mulia seperti emas, seperti kalung, hara, kemudian keyura atau kelat bahu yang di lengan itu, kemudian gelangnya itu juga. Terus yang bawahnya itu Pak Eko, tentang apa? Tata busananya itu. Ya, ini jelas dia memakai kain ya. Ini bahkan motif kainnya pun kelihatan motif bunga. Terus ini cuma udah aus. Terus ini apa ini Mas Novi? Dodotan bukan? Semacam Bukan upawita ya? sempar apa sih? Tali apa ya? Ini hiasan. Ya, ini tah. Ya. Ini kan ini bukan kain ini semacam kayak kelat bau. Oh, Bentar, iya. ini PR buat saya lupa. Nanti. Berarti itu bisa jadi emas gitu ya? Logam. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat ya Mas, ini Bukan badong. pengukirannya ini di kalungnya ini. Ini kelihatan ini. Ini kemungkinan kalau diterjemahkan dalam kehidupan nyata ini mungkin Logam mulia. iya. Salah satu contoh yang menggembarkan di Kediri, dulu pernah ditemukan di Pelausan Bates itu Oh, iya, temuan iya. Pak Seger, yang sekarang jadi koleksi Museum Tantular. Tantular Surabaya. Terus Iya. satu lagi pertanyaan saya yang cukup sering ingin saya tanyakan tapi selalu lupa. Kenapa kok selalu nggak pakai baju Pak Eko?